memedar buku tamhid ini. Nah, yang menarik hadirin sekalian, para tokoh ahli sejarah, Sunan Giri ini kenapa sangat ahli dalam masalah tata negara? Karena di Mekah belajar kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Dan juga yang menarik di dalam buku Handbook Van Bonang, ini yang menjadi penguat saya karena memastikan bahwa Sunan Bonang sama Sunan Giri pernah ke Mekah. Karena di buku Handbook Van Bonang, Sunan Bonang mengkritikin tokoh sesat yang namanya Abdul Wahid Al-Makki yang ada di Mekah. Nggak mungkin Pak, beliau mengkritik tokoh sesat di suatu daerah Mekah kalau nggak pernah ke sana. Dan yang menarik buku Handbook Van Bonang itu, beliau menjelaskan masalah akidah, terus kemudian sebagian akhlak, dan menjelaskan yang lebih menarik, akar bid'ah yang 10. Jadi kelompok-kelompok sesat yang menjadi akar bid'ah, diantaranya di situ disebutkan Mu'tazilah, Karomiyah, terus kemudian itu Arabiyah, yaitu Ibnul Arabi, Wahdatul Wujud, dan yang lainnya. Dan di situ dia berpesan, mitra niro, sami niro muslim, sami anyegao niro ing dolalah lan bid'ah. Wahai saudara sesama Islam, kita ini sama-sama bersaudara. Marilah kita bersama-sama terus mencegah dari perbuatan bid'ah dan sesat. Dari sini hadirin sekalian, betul kata Profesor Dr. Drewes, ahli sejarah sastra Jawa, yang murid tercintanya Sunuk Horgonya. Jadi Sunuk Horgonya itu banyak memiliki murid-murid peneliti, diantaranya yang membuat buku Mu'jam Al-Fat Al-Hadis. Jadi kalau antum ingin cari hadis-hadis, itu antum pakai Mu'jam, ensiklopedia itu bisa. Hadis ini ada di buku ini. Itu diantaranya yang menulis siapa? Murid Sunuk Horgonya. Dan diantara murid Sunuk Horgonya adalah Profesor Dr. Drewes, mengatakan kalau yang menulis ini bukan ulama, minimal bukan orang biasa. Dan juga termasuk muridnya Sunuk Horgonya adalah anak Bupati Serang yang pertama, namanya Husain Jayadiningrat. Kemudian beliau mendapatkan gelar doktor tahun 1883 dan dengan disertasi yang judulnya Sejarah Banten. Dan buku Sejarah Banten ini sampai hari ini menjadi buku induk penulisan sejarah Islam di tanah Jawa. Jadi kalau diperhatikan, ada buku-buku rujukan sejarah yang dibuat untuk penulisan sejarah di Jawa. Yang paling tertua adalah Negara Kertagama ini tulisan Empu Prapanca. Empu Prapanca ini adalah sarjana kerajaan Majapahit. Jadi ini dikatakan buku paling otentik karena yang menulis adalah pelaku sejarah. Kemudian ada Serat Kanda. Serat Kanda ini dibuat untuk penulisan sejarah sebelum Islam dan setelah Islam. Dan kemudian di sana ada Babat Tanah Jawa. Dan kalau untuk Jawa Barat itu buku yang paling menjadi andalan adalah ini Caruban ini subhanallah. Buku ini satu-satunya itu yang tidak ada lagi buku yang ditulis oleh ahli sejarah tentang penulisan Carita Purwaka Caruban Nagari. Nggak cuma satu itu. Terus kemudian ada lagi juga buku-buku yang ditulis mutakhir, serat-serat seperti Serat Wali Sana dan yang lainnya. Ini aja. Nah, ada pun buku-buku tulisan Wali Songo itu banyakkan di Italia, di Kanada, dan di Belanda. Makanya siapa saja yang ingin meneliti tentang sejarah Islam mau nggak mau ke sana. Itu wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Gimana Pak? Pulang aja ya. Mana? Baca. Oke. Afan di luar tema. Apakah membaca berita mengenai pemerintah itu termasuk ghibah? Hadis kalian, tolong dijamkan. Koran, televisi, majalah tidak pernah menjadi berita yang membuahkan data dan fakta.
Dan ini diakui oleh banyak orang. Jadi kalau antum melakukan penelitian, ya jangan pakai rujukan koran, televisi, apa lagi. Karena muatannya hanya sekedar berita biasa. Itu. Untuk ikutin itu bisa terjatuh kepada ghibah yang tidak syar'i walaupun nampak elegan ilmiah. Itu. Makanya di sini ngomongin orang itu tidak gampang. Para ulama dulu ngomongin orang untuk membela agama. Karena memalsu hadis diomongi si fulan kadzab, si fulan tertuduh bid'ah untuk kepentingan agama. Sekarang ngomongin orang untuk kepentingan apa? Kepuasan dirinya, atau untuk kelompoknya, atau untuk partainya. Ini apa enggak ghibah? Ustaz, anak ingin tahu apakah benar kerajaan Samudra Pasai adalah penganut Syiah dan Bajan? Hadirin sekalian, ini orang tidak tahu sejarah dan tidak tahu. Anak tanya sama antum sekarang, yang disyiahkan itu siapa? Sebutin namanya. Ya kan, sejarah kan fakta. Hadirin sekalian, tolong diperhatikan. Merah Selu yang kemudian masuk Islam menamakan diri Malikus Soleh, itu terpengaruh dengan pemerintahan ketika itu. Setelah pasca jatuhnya Baghdad kemana? Ke Mamluk, yang akhirnya dari Mamalik ini muncul Salahuddin ahli sunnati wal jamaah. Kemudian setelah itu muncul kerajaan itu kan Pasai, kemudian Samudra, kemudian digabungkan oleh Iskandar Muda, Samudra Pasai. Iskandar Muda siapa? Ahli sunnati wal jamaah. Kemudian punya anak namanya Sofiyatuddin, karena setelah itu nggak punya anak laki-laki, karena anak laki-lakinya dirajam. Ini menunjukkan keadilan dan ketegasan raja-raja dulu. Dia dirajam. Kenapa? Karena anaknya selingkuh dengan salah satu istri pasukannya. Dirajam. Makanya setelah itu nggak punya anak lagi. Makanya raja-raja Demak itu pertama Raden Bata, kemudian diganti oleh anaknya Patiunus, kemudian diganti lagi oleh anak yang kedua namanya Trenggono. Setelah itu diganti oleh Prawoto. Prawoto terbunuh oleh Haryo Penangsang karena membalas sakit hati bapaknya, yaitu Pangeran Sedolepen, karena dibunuh oleh Prawoto. Kemudian Haryo Penangsang dibunuh lagi, diserang bareng-bareng oleh siapa? Nyai Kaliamat sama Joko Tingkir. Kemudian terbunuh. Akhirnya pindahlah kerajaan dari Demak menuju ke Pajang. Yang pertama kali rajanya siapa? Joko Tingkir dengan gelar siapa? Hadiwijoyo. Nah itu. Jadi seperti ini, perang saudara. Makanya kekalahan atau jatuhnya suatu pemerintahan kalau tidak perang saudara atau penjajahan, karena lemah untuk mempertahankan hegemoni politiknya. Kalau Aceh itu murni kalah dengan penjajah karena tidak bisa mempertahankan hegemoni politik, akhirnya lemah karena perempuan, sampai akhirnya muncul Cut Nyatin, terus siapa lagi? Tengku Umar dan yang lainnya. Itu akhir-akhir zaman penjajahan. Ustaz, apakah kaum muslim boleh pergi ke candi seperti Candi Borobudur dan untuk kalau bukan untuk tujuan penelitian tidak boleh? Untuk wisata, kenapa antum wisata tempat ibadah orang lain? Ya, kalau untuk selfie itu beda lagi, lebih parah itu. Apalagi untuk cari pesugihan kan? Siapa yang tangannya bisa pegang patung yang di kurungan itu kaya? Ya karena tangannya orang Indonesia pendek-pendek, makanya miskin semua. Yang kaya orang Barat karena tangannya panjang. Itu aneh. Ini khurafat. Contoh aja, Adi hari-hari dikubur biar nanti anaknya cerdas, sambil dikubur Adi hari-harinya dibekalin apa? Pulpen, terus buku. Sekali aja Mas ATM. Parah. Itu kayak ATM atau kayak komputer. Ustaz, apakah betul ada fakta sejarahnya bahwa Wali Songo itu
berdakwah menggunakan musik. Sampai hari ini masih diragukan, perlu diteliti berdasarkan statement Profesor Dr. De Graaf sama Pisut, dua peneliti sejarah kejawaan yang dari muda sampai mati didedikasikan waktunya untuk meneliti kesusastraan Jawa. Dia mengatakan lagu-lagu musik dinisbatkan kepada wali-wali itu masih perlu diteliti dan diragukan. Dan saya nggak percaya kalau sekarang Sunan Bonang nyanyian itu, wali nyanyian, bertentangan dengan buku aslinya. Di mana di buku aslinya antum baca, ya, Krupa Ferrara di sana menegaskan dagang musik itu haram. Wali Songo menegaskan termasuk berdagang musik adalah haram. Baca itu di buku saya juga sudah saya turunkan itu di fakta buku fakta baru Wali Songo. Jadi nggak benar. Apalagi main wayang punya gong. Ya masuk jauh-jauh ke Mekah pulang main gong. Nah itu loh Pak, aneh banget itu loh Pak. Kan rata-rata Pak sampai hari ini Pak, orang sudah susah-susah. Kalau zaman sekarang kan enak pesawat. Dulu Pak, berapa bulan udah susah-susah pergi ke sana belajar ke ulama, pulang main wayang, main gong, nggak sinkron. Tolong deh sekarang buktikan aja sampai hari ini ada orang sudah susah payah belajar ke Mekah, pulang jadi dalang. Tolong deh tunjukin siapa? Nggak ada. Apakah cerita Candi Prambanan dibuat dalam semalam benar? Nggak benar dah. Inilah termasuk khurafat. Seperti juga Masjid Demak itu dibikin cuma semalam. Karena tiangnya belum jadi satu, akhirnya Pak Sunan Kalijogo menyuap sisa-sisa tatal itu jadi tiang. Itu pun dibantu orang-orang kadal sama tokek. Yuk coba bayangin, Masya Allah, jadilah tiang. Tapi sampai hari ini Pak, ternyata bukan tiang tatal, balok. Dan saya analisa, saya yang minim tentang ilmu konstruksi. Kenapa 4 tiang yang dikatakan masing-masing wali urun tiang, kan berarti tiangnya 9. Sehari dulu sampai sekarang tiangnya cuma 4. Lalu terus tiangnya kemana? Itu 4 itu dibikin satunya balok karena ternyata setelah diteliti dan setelah saya wawancara dengan DKM-nya itu memang dulu pernah digali oleh arkeologi dari tim negara Oki, itu ditemukan apa banyak kerang-kerang, berarti tanahnya itu tanah uruk. Kalau tidak perubahan dari lautan yang diuruk sehingga takut longsor, dibikin satunya elastis dari balok-balok. Itu bukan ajaib kayak tadi. Itu apalagi itu Candi Roro Jonggrang 1000 dibikin semalam, Masya Allah, hebat banget. Satunya kurang satu, akhirnya Roro Jonggrangnya di Sulabim Salabim jadi patung. Nah ini menunjukkan apa? Analisa para arsitektur dan akan menghilangkan kehebatan nenek moyang kita dalam arsitek terlepas dari nilai agama dan ini. Pak, antum lihat bagaimana kecanggihan arsitek di dalam pembangunan Borobudur. Makanya Raffles menganalisa Borobudur itu diselesaikan kurang lebih membutuhkan waktu 265 tahun. Ada Prambanan 150 tahun. Proses ya, bangunan sampai waktu itu. Jadi nggak mudah. Nah ini dibikin semalam, coba bayangin, Masya Allah. Batunya dari mana? Ditatangkan oleh Nabi Sulaiman gitu, ya kan gitu. Ini kan khurafat semuanya. Nah, kenapa? Nah ini aku janggal. Yang raja yang membangun ini kan Wangsa Sailendra. Borobudur itu Buddha, Prambanan Hindu kan? Ya kan awalnya itu dia itu Buddha. Karena pengaruh Sriwijaya, kemudian setelah itu murtad masuk Hindu. Makanya setelah dia masuk Hindu bikin juga. Karena memang raja ini senang tempat-tempat peribadatan, senang tempat-tempat ini. Makanya dia membuat 2 itu. Dan aslinya itu Borobudur. Boro itu candi, Bodo itu di daerah namanya Bodo. Makanya ada cokor dari sana namanya Bodo. Coko Bodo, bukan Bodo. Kalau bodoh itu geblek. Kalau
Coko Bodo itu Coko yaitu anak muda datang dari desa Bodo. Makanya dulu orang itu dipanggil dengan namanya Sunan Ampel, Coko Tingkir, Coko pemuda Tingkir dari daerah Tingkir. Itu. Jadi bukan Bodo itu goblok, enggak. Ustaz, di mana saya bisa dapatkan buku tentang sejarah Islam atau linknya di internet? Ya, untuk ngandelin internet. Jangan. Internet itu ilmu abal-abal, hanya pendukung aja. Ya, antum buka-buka Wikipedia lah, itu kan cukup, ini terus link-link. Tetapi antum baca buku-buku, datang ke perpustakaan nasional buku ini. Saya mengumpulkan buku-buku itu hampir 200 judul itu selama 10 tahun. Nah, itu tinggal datang ke perpustakaan saya, udah selesai, fotokopi. Ilmu fotokopi ya tuh. Itu. Kenapa orang Islam Indonesia banyak mengikuti cara-cara orang Hindu Buddha? Karena memang dominasi. Tolong diperhatikan. Hindu Buddha itu cukup lama, dari zaman Aji Saka sampai akhirnya jatuh pada zaman Mataram Hindu, beralih kepada Buddha. Mataram Hindu itu jatuh pada abad ke-11. Coba bayangkan, 10 abad. Islam baru berapa abad? Baru 5 abad. Dominasi Islam itu, kalau tahu seandainya dari abad pertama itu baru muncul awal. Tapi mulai eksis itu abad 14-15. Terus kemudian kenapa Hindu Buddha? Sebetulnya dari sekalian dominasi Hindu Buddha itu juga kecil. Ajaran yang ada itu lebih banyak ajaran asli Jawa yang diambil dari animisme. Dan orang Jawa itu orang yang paling tidak mau dipengaruh totalitas. Malah semua agama itu dijawakan. Hindu dijawakan, Buddha dijawakan, Islam pun dijawakan. Makanya yang benar Islam masuk Jawa atau Jawa masuk Islam? Yang benar mana, Pak? Islam masuk Jawa atau Jawa? Antum kayaknya nggak paham. Jawanisasi atau Islamisasi? Nah, itulah. Jawanisasi yang benar itu Islam Jawa masuk Islam masuk Jawa. Artinya Islam itu dijawakan, bukan Jawa di-Islamkan. Artinya Islam itu diwarnai dengan banyak warna Jawa. Makanya diumpamakan oleh Senuk Horgonye bahwa Islam datang dari Arab Lugu masih bayi, setelah datang di sini perawan yang sudah apa? Berdandan macam-macam. Dengan antingnya, dengan ininya. Itu tambahan banyak. Makanya saya juga katakan, Islam yang datang dari jauh, dari Arab, itu seperti mobil Innova datang ke Indonesia. Dimodif, dipermak, sampai orang Jepang samping. Mas, ini mobil apa, Mas? Coba bayangin. Ya, dashboardnya diganti Mercy kok, Mas. Kan? Abang-abang pangling semua. Sampai pangling. Artinya, orang yang datang ke sini pun pangling dia Islam. Ini apaan, Mas? Masih kok ada sekatenan, ada maulidan, itu kan gitu. Makanya betul kata ini Ibrahim Maimun, kalau salah satu sahabat dihidupkan kembali disuruh mengecek keislaman orang sekarang, yang ditengarai benar cuma satu, sholat ngadep kiblat. Itu dong, yang benar itu apa? Sholat ngadep kiblat. Yang lainnya udah nggak ada yang benar. Sholat ngadep kiblat ini yang nggak kecampuran apa-apa, murni soal itu kan gitu. Yang lain nggak murni, atau lihat sholat murni emang zikir setelah sholat murni, adzan murni, nggak ada, ditambah dikurangin. Yang murni asli tidak kecampuran sholat ngadep kiblat. Kalau selama ini saya berpikir agama nenek moyang Indonesia Hindu Buddha baru kemudian Islam masuk, apa itu benar? Ayo sekalian, memang tidak diingkari karena Hindu Buddha itu duluan sebelum Islam. Dominasi Hindu itu sudah lebih lama, 1500 tahun, 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian baru
berarti bukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimaksud sahabat. Walaupun memang sahabat-sahabat itu ada yang sampai Azerbaijan, sampai Khurasan, sampai ini, kemungkinan juga sampai Guangzhou. Ada kemungkinan karena Hudzaifah ibnul Yaman aja sampai mana? Azerbaijan. Anas bin Malik sampai di sana. Banyak sahabat-sahabat. Dan saya yakin Raja Sriwijaya juga ketika meminta Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz untuk dikirimkan dai ke mana? Ke Palembang, ke Sriwijaya. Yakin bukan dai ece-ece. Mosok raja dikirimin murid kelas TPA gitu kan? Nggak mungkin. Pasti dikirimkan dai yang kualitas dan dai yang hidup pada era Muawiyah, sahabat. Kalau diduga tadi kan ilmu dugaan, diduga mungkin nggak diduga pernah sahabat datang ke Indonesia, mungkin saja. Diduga tabiin mungkin, cuma masalahnya menyebut nama per nama itu nggak ada datanya. Maka saya juga tidak yakin nama-nama yang disebutkan beredar di dunia maya bahwa Ali bin Abi Thalib pernah datang ke mana? Jepara kan gitu. Oh ini terus lagi Abu Hurairah datang ke mana? Itu nggak benar. Karena masalahnya tadi itu data, tafsirannya boleh dugaan, tapi dasarnya adalah data, fakta. Kalau nggak ada faktanya kita nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, silakan antum pulang, nggak apa-apa. Ana juga udah capek. Ya, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.